saya Fibrani MC NIM 1803030021 kelas A semester 7 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membuat tugas mingguan dari buku mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan materinya mengenai agama yang dimediasi di Asia. Baik, judulnya tentang studi tentang media digital dan agama. Yang pertama, agama yang dimediasi di Asia, keterkaitan media budaya dan masyarakat di luar barat. Baik, yang pertama itu studi media dan agama di Asia. Keterkaitan media dan agama dalam konteks Asia sejauh ini telah dipelajari dengan sejumlah fokus, pendekatan, dan metode. Saat melamar definisi media yang luas, istilah ini mengucapkan beragama dan gender dan format. Mulai dari media massa modern seperti media cetak, ke media digital seperti media sosial secara detail, istilahnya tambahan, termasuk media jurnalistis. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa studi yang ada berbaris di berbagai latar belakang disiplin, mulai dari studi Asia, dari studi agama ke studi media dan berkomunikasi, untuk menyebutkan, tapi beberapa juga, dan tidak mengherankan banyak dari publikasi yang ada sebagai besar dan terinspirasi seperti yang ditentukan di bawah ini. Kami menemukan studi yang berfokus pada genre media yang sama serta atau jauh lebih jarang menerapkan lintas media berperspektif, dan studi menganalisis materi empiris dalam regional sebagai lingkup atau transregional dalam banyak kasus seperti artikel atau bab buku terletak di edisi atau jurnal atau fenomena yang diedit. Ketika melihat bab dan artikel yang ada di media dan religion di Asia, juga menjadi jelas bahwa banyak berkonsentrasi pada geowilayah geografi Cina, India, dan sebagai Korea dan Jepang termasuk dalam wilayah yang diteliti lebih luas, sedangkan wilayah Siberia, Utara Asia, Asia Tenggara, dan wilayah Asia yang berbahasa Arab, termasuk Timur Tengah dan Jaya Barat, termasuk di antara yang kurang detail wilayah di Asia. Mediatisasi dan agama di mediatisasi sebagai pendekatan dan konsep untuk mempelajari keterkaitan media yang masyarakat pertama kali menjadi terkenal terutama di media dan ilmu komunikasi. Tetapi hari ini telah memperoleh pengaruh dari banyak disiplin ilmu yang tertarik pada studi media yang agama lebih dari semua. Sedangkan sebagai istilah dan sebagai bahan sudah sebagai konsep, mediatisation dapat diselurusi atau kembali ke awal mula media dan komunikasi. Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial khususnya disampaikan pada tahun 1933, atau misalnya Manhemian 1933, baru sekitar pergantian tahun milenium
bahwa dua pendekatan mediasi yang dapat dibedakan atau tradisi yang ada saat berkembang sepenuhnya ya, institusionalis dan tradisi sosial. Yang pertama dari kedua pendekatan mediasi yang dapat dibedakan, ini tradisi institusionalis didasarkan pada gagasan bahwa individu, bidang, budaya, dan masyarakat, di antaranya agama, menjadi subjek ke logika media yang melekat yang terutama didasarkan pada kepentingan ekonomi. Beberapa sarjana seperti yang paling menonjol memiliki bahasa yang berguna menguraikan lebih lanjut mediasi institusionalisme. Dan ini tradisi khususnya dalam kaitannya dengan bidang agama sebagai contoh. Berpendapat bahwa logika, media, dan fakta bahwa masyarakat itu semakin dimediasi memiliki efek di luar media mendukung, misalnya sekularisasi yang meningkat secara keseluruhan pengertian media logika yang telah ada sejak lahir 1970. Sejak itu dipertanyakan, dibahas kembali khususnya dalam ilmu komunikasi dan media. Dan pendekatan bab dari buku ini untuk memperluaskan pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan yang dimediasi agama volume yang diedit ini melangkah lebih jauh dari yang didominasi jauh. Ini kodeksi regional Eropa, Amerika Utara, dan membahas perbedaan aspek agama yang di media Asia. Pengaruh penelitian penyembuh rohani. Bab ini berdasarkan pada data proyek penelitian besar tentang cara di mana penyembuh spiritual Jepang menampilkan diri mereka online sebagai terpercaya. Saya mendefinisikan menyembuh spiritual sebagai orang yang melekat masalah fix atau psikologi kembali ke penyebab supernatural dan atau setidaknya simple profesional berusaha untuk memecahkan masalah pelanggan mereka. Dan forum tanya jawab online. Forum dan tanya jawab online sering mudah digunakan siapa saja yang memiliki akses internet dan paspor web untuk memungkinkan setelah pendaftaran yang biasanya tidak memerlukan lebih dari nama, pegangan, dan alamat email, tulis dan diajukan pertanyaan mengikuti prosedur sarjana. Dan mediatisasi sebagai konsep sintesis. Penelitian saya menggunakan metode atau awal kebanggaan keutamaan data itu sendiri untuk mengembangkan konsep dan teori dan karenanya mempergantikan terhebat menggunakan berpotensi. Dari sudut pandang saya, teori mediasi terlalu berlebihan berfokus pada institusi untuk diterapkan pada diskusi individu tentang penyembuhan spiritual di Asia atau Eropa. Namun beberapa aspek dapat digunakan sekolah dan gereja telah kehilangan sebagai dari otoritas mereka sebelumnya dan media sampai batas tertentu dan mengambil alih peran mereka sebagai penyebar informasi. Bagi orang yang berdekat rohani sejati, pada tanggal 23 September 2001 mondo tentang siapa tidak ada lagi yang diketahui di mana, apakah benar-benar ada seperti orang yang benar-benar berkata secara rohani. Jika ada satu yang Anda tahu, saya ini pasti ingin tahu juga supaya ingin mendengar dari pengalaman Anda sejauh mana mereka mungkin angkrut. Pertama, setelah jika kita dikadangkan diujungkan dibalas lama pertanyaan diajukan, tanya jawab sangat menceritakan pertemuan dengan orang yang
Berbakat secara spiritual yang lain menyebutkan nama mereka, kriteria untuk mendefinisikan orang-orang yang berkata. Secara spiritual, beberapa berikan dan kontrak. Rekomendasi yang lain mengangkat gagasan bahwa orang-orang yang berkata secara spiritual ada namun yang lain menguraikan pandangan pribadi mereka tentang jiwa dan roh. Beberapa jawaban merujukan pada jawaban sebelumnya, sementara modul sendiri hanya menjawab 4 jawaban. Dan pertanyaan itu yang ditulis dalam beberapa hari setelah pertanyaan di postingan. Baik, mungkin dari penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.